ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من tuang timah panas dari telinga kiri tembus sampai telinga kanan, lubang telinga kanan sampai keluar isi otaknya keluar semua. Siapakah mereka? Orang yang tidak mau mendengarkan adzan. Adzan tidak didengarkan, nggak mau dengar adzan, mengatakan adzan biasa saja, awas engkau diancam oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian jika kita ingin jenazah kita ringan, tidak menyulitkan bagi orang yang mengurus jenazah kita, apabila engkau mendengar adzan, engkau posisi tidur, duduk. Jika engkau ingin ringan jenazahmu, posisi duduk, engkau berdiri menghormati adzan. Jika engkau dalam bepergian, menepilah menghormati adzan. Maka beruntunglah jika ada speaker masjid sampai terdengar dari kejauhan. Alhamdulillah, Allah masih memperdengarkan kita adzan, dan dengan adzan Dajjal tidak muncul. Suara adzan yang ada di speaker masjid itu menahan Dajjal agar tidak keluar. Rantai Dajjal tumbuh kembali, rantai Dajjal kembali mengikat. Jika sudah tidak ada toa yang ada di masing-masing masjid, maka pertanda Dajjal akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Rasulullah SAW. Ini oleh mereka dibenarkan pembunuhan. Mereka sejak awal sudah radikal, mengesahkan, membolehkan membunuh saudara muslimnya. Itu asasnya mereka dari dulu. Hati-hati Pak, jangan sampai Indonesia disuriahkan, jangan sampai Indonesia dilibiakan, jangan sampai Indonesia dijadikan seperti Afghanistan. Hati-hati Pak. Nanti kapan-kapan kita berbicara secara tertutup bagaimana Arab Spring itu terjadi, kita baru paham, oh ternyata Indonesia mau digiring kemana ya. Kalimatnya indah, tapi ucapannya menjadi embrio ISIS, embrio radikalis. Hati-hati ya, dengan pemahaman yang bukan ahlu sunnah tapi mengklaim dirinya ahlu sunnah. Berhati-hati. Mulai ada gerakan yang namanya gerakan nativisasi. Gerakan yang nativisasi ini gerakan liberal yang memisahkan antara sunnah dengan budaya. Nggak bisa sunnah dengan budaya, harus dihilangkan. Ada juga yang ekstrim kanan ini yang mengatakan budaya harus dihilangkan. Budaya harus dihilangkan. Ketahuilah Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mencintai negaranya dan yang paling memuji budaya orang lain. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menyinggung budaya seseorang. Tak pernah disinggung sama Nabi Muhammad. Karena kata Rasulullah, yang paling aku takutkan dari umatku ini bukan mereka menjadi syirik, bukan mereka menjadi bid'ah, tetapi yuftahu fi dunya. Apabila sudah yang namanya dibukakan pintu dunia dan mereka berebut jabatan dan mereka berebut pengaruh, sehingga mereka menghalalkan segala cara dan tidak lagi pandang bulu mana muslim, mana yang tidak, mana mereka yang asyi, mana yang abid, tidak dibedakan. Ya, tidak ifrat dan tafriq, naudzubillah. Ya, pahami betul bagaimana jika seseorang mengajari Anda ilmu agama. Contoh dah, mereka aulia Allah. Contoh Wali Songo, Mbah Hashim, Mbah Wahab, menjaga perasaan orang, menjaga perasaan manusia, itu lebih daripada dirinya sendiri, lebih dari keluarganya sendiri. Jaga perasaan siapapun, non muslim, mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau dia beragama apapun, jangan sampai engkau gores perasaannya. Makanya Anda bersyukur punya orang tua ahlu sunnah, ya, punya orang tua itu ahlu sunnah yang mengajarkan taat kepada kedua orang tua, mengajarkan meskipun orang tua kita itu kafir, non muslim, tetap kita harus cium tangannya. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kode etik ya, kode tersembunyi. Sing ngrungokno live KB iki yo. Viral mana iki kok. Di rumah mbek wong iku. Anda jangan macam-macam. Ya, Anda sudah putus silaturahmi dengan orang tua Anda dan orang tua Anda sudah berpulang ke rahmat Allah. Ya, ini dipahami betul ucapan ini, betapa pentingnya kita taat kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dan memahami Ahlussunnah wal Jamaah dengan tepat. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan menembus 3 alam. Yang pertama adalah alam nasud, alam indrawi, alam fisika, alam biologi.
Yang kedua, Nabi Muhammad tembus lagi menuju ke alam malakut, alamnya malaikat. Apa alamnya malaikat? Yaitu alam yang bertemu dengan Nabi Allah Adam sampai dengan menuju Hadratullah, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat pun nggak bisa sampai ke sana. Rasulullah diperlihatkan dengan bagaimana indahnya surga dan bagaimana bahayanya neraka. Sehingga Nabi Muhammad ditanya, apa warna daripada api neraka? Dijelaskan warna api neraka yaitu hitam. Hitam warnanya. Sepanas-panasnya api dunia masih berwarna biru, bahkan putih, tapi kalau sudah hitam tidak ada. Api neraka berwarna hitam. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan orang yang disungsang, jungkir, diikat tangannya ke belakang, ditali kakinya, dicelupkan di bejana yang berisi darah dan nanah yang mendidih, celupkan hingga rontok semua organnya, ditarik lagi, dicelupkan lagi, diangkat lagi, terus seperti kapan? Selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah pun diperlihatkan orang yang dicukil matanya, dikembalikan lagi, dicukil lagi, dikembalikan. Tanya, siapa mereka? Orang yang matanya jelalatan, yang suka melihat aurat orang lain, dicukil matanya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada juga diperlihatkan dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumih wa huwa bi ufuqil a'la. Itu dituang panas dari telinga kiri tembus sampai telinga kanan, lubang telinga kanan sampai keluar isi otaknya keluar semua. Siapakah mereka? Orang yang tidak mau mendengarkan azan. Azan tidak didengarkan, nggak mau dengar azan, mengatakan azan biasa saja, awas engkau diancam oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian jika kita ingin jenazah kita ringan, tidak menyulitkan bagi orang yang mengurus jenazah kita, apabila engkau mendengar azan, engkau posisi tidur, duduk. Jika engkau ingin ringan jenazahmu, posisi duduk, engkau berdiri menghormati azan. Jika engkau dalam bepergian, menepilah menghormati azan. Maka beruntunglah jika ada speaker masjid sampai terdengar dari kejauhan, alhamdulillah, Allah masih memperdengarkan kita azan, dan dengan azan Dajjal tidak muncul. Suara azan yang ada di speaker masjid itu menahan Dajjal agar tidak keluar. Rantai Dajjal tumbuh kembali, rantai Dajjal kembali mengikat. Jika sudah tidak ada toa yang ada di masing-masing masjid, maka pertanda Dajjal akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita masih berjumpa lagi. Allah masih izinkan kita untuk menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala mana masyikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.